sudah? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya kalian hari ini? Kira-kira tadi habis kegiatan apa nih? Mungkin dari mana dulu? Dari konseling sama kak sebelumnya. Oh iya, konseling ya? Iya. Sama sih kak. Oh, sama. Sama nih. Oh ya sama. Tadi ya sebelum ini ya? Kita kayaknya sama. Kalau saya tadi dari kos kak. Oh dari kos. Ya. Oke, berarti langsung datang ke sini gitu ya? Ya, tadi juga lewat dulu terus jembatan kaki ini terus pasar dulu belok kiri. Oh iya. Lalu mbaknya sama? Sama. Oke, berarti kalian tadi di sini emang benar-benar habis konseling kelompok gitu ya? Oke, sebelumnya kira-kira udah kenal saya belum nih? Belum. Oke, baik, saya perkenalkan dulu ya. Jadi nama saya di sini Nabila Sumaringsi, NPM 23/10112. Saya dari Prodi BK semester 5. Oke, mungkin setelah itu bisa dilanjutkan dengan anggota-anggota yang lain, mungkin menyebutkan nama terus juga hobinya gitu ya sama dari kelasnya. Oke, dari mbaknya dulu. Perkenalkan, nama saya Sinti Iriana Sari, NPM saya 25/102. Saya dari Nyambut NPM saya berasal dari Jepara dan saya dari kelas 1A. Hobinya Penyanyi tidur. penyanyi, mungkin bisa sedikit nyanyikan lagunya. Oh nggak mau. Oke, selanjutnya mbak. Nama aku Fazana Ardensa, biasa dengan Kayla dari 1A. NPM saya 25/11020. Hobi saya mendengarkan musik. Oh mendengarkan musik. Ya. Musik apa nih kalau boleh tahu? Iya, bisa pop, bisa semuanya sih. Oke, berarti random ya Ya. semuanya. Iya. Dari masnya? Ya, perkenalkan nama saya Sifat Farida, NPM 511/0029 dari kelas 1A. Hobi saya ya baca, Oh membaca, membaca apa nih mas? baca novel-novel romantis. Oh asik. Oke, asik. Kira-kira ada saran gak nih buat teman-teman di sini nih kalau mau membaca novel? Rekomendasi. Oh, rekomendasi apa itu ya, lupa ya? Apa sih lupa namanya? Ya, Mariposa. Oke, puasa ya. Selanjutnya, Kenalin, nama saya Muhammad Sulistya. Saya dari Prodi BK semester di kelas 3A. Hobi saya ngatain orang. kalau ngatain orang, kalau ngatain orang yang gimana nih mas? Terus yang dikata-katain siapa? Iya. Ya kalau yang sudah dikatain ya teman-teman gitu. Masa kalian yang Contohin. Contoh, Kita mau bukti. Oh iya, gimana nih? ya contohin. kalau ngatainnya ngatain yang positif atau yang negatif nih? Ya kalau ngatain ya pasti yang positif ya, masa negatif. Kalau negatif itu saya kesannya gimana gitu, kayak kita ada berjalan lah. Kalau positif kan kita kayak lebih mau motivasi gitu. Oh iya, berarti ngatain orang tapi mungkin dengan maksud untuk memotivasi gitu ya? Ya. Oke, dari mbaknya? Perkenalkan, nama saya Mela saya dari kelas 1A. Hobi saya masak. Masak. Oke, masak apa nih mbak? Masak apa dah? Oh apa aja ya? Masak kayak macam-macam juga sekarang buat apa? Oke, mungkin kayak buat seharian gitu ya? Mbaknya? Perkenalkan, nama saya Nabila yang di Kaprat ini biasa dipanggil Bella dari kelas 1A. Hobinya menulis sama membaca novel. Oke, menulis sama membaca novel ya? Membaca novel apa nih? Saya biasanya baca novel yang remaja-remaja tapi di website. Oh, di website ya? Iya. Pakai HP gitu ya? Oke, dari mbaknya? Perkenalkan, nama saya Istiqomah Ramadhani, biasa dipanggil Isti. Saya dari Prodi BK kelas 1A, NPM saya 25/11/0154. Hobi saya hiking, dengerin musik, tapi baru-baru ini punya hobi baru sih, membaca juga. Oke, tadi hobinya ada hiking juga ya? Kira-kira hikingnya di mana nih? Baru yang pendek-pendek banget sih, kayak kemarin, Andong, Kau,
mungkin teman-teman di sini nanti bisa diajak dong untuk baking bareng gitu ya. Ayo guys, ayo gas. Mangkat saya. Oke, baik. Mungkin kira-kira dari kalian ada yang udah tahu belum nih konsep kelompok itu apa? Belum ya. Oke, sebelum memasuki tahap konseling kelompok ini, pada konseling kelompok ini kan kita membutuhkan ada kontrak waktu nih. Nah, mungkin dari teman-teman ingin membutuhkan waktu berapa menit? 25 menit. Gimana? Apakah sudah cukup untuk waktu 25 menit ini? Cukup. Oke, cukup ya. Baik. Tadi kan kalian belum tahu ini apa itu konseling kelompok gitu ya. Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang konseling kelompok itu. Jadi konseling kelompok itu dimana kita nanti untuk membahas terus juga mencari solusi dari permasalahan pribadi dengan melalui dinamika kelompok. Jadi seperti di kelompok kayak gini ya, nanti mungkin dari anggota-anggota lain untuk ada saran mungkin yang ingin disampaikan kepada anggota kelompok yang nanti menyampaikan permasalahannya gitu. Gimana? Iya. Ya. Oke, terus juga di dalam konseling kelompok ini kita ada asas-asas nih. Nah, untuk yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Nah, saya harap kalian di sini datang secara sukarela atau tanpa paksaan atau mungkin tidak ada dorongan dari orang untuk melakukan konseling kelompok pada diri. Oke, selanjutnya ada asas kerahasiaan. Nah, di mana untuk proses konseling kali ini kita membahas permasalahan pribadi kalian. Nah, untuk itu anggota-anggota lain saya juga termasuk di sini untuk bisa mengungkit permasalahan itu tadi. Jadi hanya kita yang di sini saja yang tahu permasalahan itu. Gitu. Terus juga yang selanjutnya ada asas kenormatifan. Nah, di mana asas kenormatifan ini yang dimaksud itu adalah ketika anggota kelompok yang sedang berbicara, mungkin kalian bisa lebih mendengarkan tanpa sibuk dengan dirinya sendiri gitu. Jadi lebih menghargai anggota lain yang menyampaikan permasalahannya. Baik, mungkin kira-kira saya boleh tahu nggak nih perasaan atau apa yang sedang dipikirkan 2 minggu ke belakang ini? Mbak Intan dulu. Kalau saya sih seperti ini ya, kayak saya tuh susah banget yang namanya untuk mengingat suatu hal. Jadi kan saya harus itu kan dicatat dan sebagainya. Tapi akhirnya itu saya kayak susah dalam mengingat waktu. Terus mengingat semua harus saya catat. Terus saya juga kayak kalau mau mulai itu asal sendiri. Oh ya. Ya saya juga. Iya tahu Iya, kayak ya males gitu ya. Terus kadang juga ada ketakutan tersendiri kalau saya tuh sedang bicara di depan kelompok, kita panik juga, terus cemas, bisa sampai ngeblank juga. Oke, jadi Mbak yang dirasakan akhir-akhir ini mungkin karena Mbak tidak bisa memanage waktu gitu, terus juga Mbak merasa takut untuk berinteraksi di depan atau mungkin berada di depan waktu gitu di dalam posisi di dalam kelas gitu ya. Iya. Oke, jadi Mbaknya? Aku sih orangnya panikan, jadi lebih banyak itu emang lebih banyak tugas kelompok, terus kayak aku orangnya harus jadi tepat waktu juga, tapi kan aku nggak bisa menjadi tugasnya tepat. Akhirnya aku jadi ke bawa emosi sendiri, terus kayak ya udah sih kayak asal-asal diri sendiri aja, kenapa harus jadi orang yang panikan. Oke, berarti dari Mbaknya ini emang orangnya panikan gitu ya, ada sesuatu yang dipikirkan banget gitu ya. Iya. Oke, dari Masnya? Saya ini sih gue susah manajemen uang. Kalau kita saya tuh kayak kelihatan orang itu loh, tahu-tahu uangnya habis, uangnya habis. Ya kalau dipikirkan nggak tahu kemana itu uangnya, jadi susah. Berarti dari Masnya ini susah memanajemen uang gitu ya. Iya. Kayak mungkin boros gitu Mas. Oke, dari Masnya? Kalau saya perasaan saya
saya suka overthinking. Soalnya kan kemarin dapat tugas terjun ke SMP untuk memberikan AKBD ke anak-anak SMP. Nah, yang saya takutkan itu jika anak SMP itu tidak mau mendengarkan apa yang akan kami sampaikan gitu, atau enggak saat ini AKBD itu tidak sesuai, banyak yang asal-asalan. Nah, kita kan memang butuh banget ya data valid dari kebutuhan anak-anak SMP itu. Oke, jadi merasa overthinking gitu ya, karena mungkin dari proses Mas itu tidak mengeluarkan hasil gitu ya. Oke, terima banyak. Kalau saya kayak kurang percaya diri ke misalnya kalau misalnya kayak ya kayak banyak kayak misalnya maju gitu kayak gimana gitu kayak misalnya apa di apa bener juga terus takut salah gitu kan. Oke, berarti mbaknya juga merasa kayak kurang percaya diri gitu ya untuk tampil di depan umum mungkin gitu ya. Oke, terima banyak. Kalau saya akhir-akhir ini tuh merasa kayak lebih emosian kak. Kayak misal ada sesuatu yang nggak cocok sama saya tuh headphone langsung emosi. Tapi bedanya itu ya saya akhirnya tahu kayak misalkan saya itu masih mau tanya sesuatu apa saya itu suatu misal gitu terus saya lakuin gitu saya tanggepin karena mereka yang nggak tahu masa kita itu tidak menunjukkan gitu loh. Oke, jadi dari banyak mungkin belum bisa mengontrol emosi gitu ya, masih emosian gitu kan. Oke, dari banyak. Kalau aku itu lagi bingung sama diri sendiri, aku kuliah buat apa sih? Terus ini akhirnya mau dikemanain? Aku bener-bener udah nyiapin planning beberapa planning dulu. Aku habis kuliah ngapain? Mau waktu kuliah ngapain? Biar tertata gitu ya kak. Biar nggak terlalu bingung itu mau kemana dibawanya. Cuman aku tuh orang yang gampang kehilangan motivasi, semangat belajar itu gampang banget, suka terdistract banyak hal gitu. Jadi kayak mulai dari awal lagi juga capek gitu. Kalau misal semangat aku udah hancur total, udah gak ada, aku mulai lagi akunya tambah capek gitu. Oke, jadi untuk masalah mbak ini karena mbak ini masih kebingungan ya untuk kedepannya harus gimana, terus juga suka kehilangan motivasi gitu ya. Iya. Oke, banyak banget ya masalah yang beragam di sini. Nah, mungkin dari teman-teman apakah ada saran nih untuk permasalahan siapa yang akan dibahas pada kalian kali ini? Ya, dari mbak ini ya. Dan mbak ini apakah bersedia untuk permasalahannya juga? Bersedia nggak? Oke, selanjutnya mungkin dari mbak ini sendiri bicarakan secara lebih jelas permasalahannya itu gimana? Jadi minggu kemarin waktu ada presentasi di makro psikologi umum minggu kemarin waktu ada presentasi di psikologi umum. Nah kelompok saya tuh dapat psikologi sosial. Dan kelompok saya itu judulnya untuk presentasi. Nah saat melakukan presentasi tersebut kan ada jawab. Nah terus saya tuh mendapatkan tugas untuk menjawab satu pertanyaan. Lalu saya sudah mendapatkan jawaban dan itu sudah ada di kepala saya. Tapi karena saya terdistract kayak banyak yang berisik gitu loh, jadi saya udah terus saya diem, terus saya panik di situ saya udah berjujuran keringat mau nangis karena saya juga takut kan. Terus bukan dia bilang gini kayak it's okay, nggak apa-apa gitu. Terus di situ saya merasa nggak bisa nggak apa-apa gitu, nggak bisa nggak apa-apa kan, soalnya itu kita tuh harus cepat-cepat jawab pertanyaan dia biar nggak ini nggak lama prestasi. Soalnya saya juga takut salah jawabnya. Terus kami waktu itu saya tuh langsung nggak bisa ngomong apa-apa gitu, kayak langsung diem ngomong tuh susah nggak bisa. Oke, jadi mungkin karena dari rasa ketakutan itu ya sangat yang tinggi, jadi mungkin nggak merasa ngeplay, terus juga menjadi panik gitu ya. Oke, mungkin kalau ketika posisi mbak ketakutan itu mungkin mbak pernah mengatasinya itu bagaimana?
kalau saya tujuh menemukan solusi karena saya tahu ya udah biarin aja. Oh, berarti kalau merasa ada rasa takut itu dibiarin gitu aja. Dan saya takut, saya berusaha melawan, tapi saya yang capek sendiri. Oke, jadi Mbak merasa sudah berusaha untuk melawan, cuman Mbak yang capek sendiri gitu ya. Oke, dari teman-teman apakah ada yang ingin disampaikan? Karena kan tadi Mbak ini yang bilang kalau mungkin Mbak belum bisa menemukan solusi untuk mengatasi rasa ketakutan itu. Dan mungkin dari teman-teman yang ingin menyampaikan? Kalau teman-teman cerita kamu yang menangis itu kamu bakal tenang nggak? Atau malah justru tambah panik kayak semua orang itu cukup iya justru kalau misal kita dapat bisa kayak gini ya gini aku lagi ini nggak apa-apa tapi kalau aku lagi panik terus orang-orang langsung kayak ke aku langsung dia nggak aku mau tambah panik karena jujur aja kayak rasa jual diri gitu loh. Oke, jadi dari Mbak sendiri kalau misal ada teman yang untuk memberikan ketenangan gitu dari Mbak apa makin panik gitu ya? Iya, Karena merasa kayak dia gini gitu ya. Kayak kamu ya gini tidak bisa mungkin kalau satu kan bisa. Oke, selanjutnya dari teman-teman lain atau mungkin ingin bertanya nih tentang ketakutannya atau mungkin perasaannya waktu takut itu gimana? Atau mungkin menyampaikan sedikit saran, mungkin ada yang pernah menjadi seperti Mbak ini. Atau di sini udah emang kalau presentasi di depan nggak merasa takut nih. Kita semua aja takut kak. Iya, kita bisa solusinya. Oh, berarti dari kalian semua belum menemukan solusinya. Ya, mungkin kedengarannya karena kan berbeda ya, karena kan tadi semester 3. Kalau dari saya itu awalnya memang takut ya. Ini kita harus perlahan-lahan aja dulu, kita jalanin aja dulu. Kalau kita lihat teman kita yang sedang berpresentasi itu kayak gimana, terus kita harus kayak gimana dengan terus membuat agar audiens itu memperhatikan kita dan bagaimana kita mengelola emosi kita supaya tidak gugup gitu. Pokoknya intinya santai aja kayak anggap aja itu teman-teman biasa lah, kita lagi ngobrol biasa gitu. Oke, berarti dari Masnya ini bilang kalau mungkin dianggap santai aja karena kan kalian kan satu kelas gitu ya, jadi dianggap juga seperti teman biasa gitu ya. Ya, dari Mbaknya bagaimana? Oke, masih tetap gak bisa ya Mbak? Gak bisa. Baik, lalu kira-kira dari ketakutan itu udah berapa lama nih Mbak? Mungkin dari sebelum-sebelumnya apa sudah? Udah sering kayak gitu. Udah sering kayak gitu ya? Berarti dari keseringan itu Mbak masih belum menemukan solusi, masih kayak ya udah biarin gitu? Iya terus aku tuh bingung kayak masa ya aku harus kayak gini terus gitu. Aku juga nyari tips-tipsnya di Google kan biar kasih tahunya itu kayak gimana tapi ada nggak nemu di aku. Oke, jadi udah mencari ke referensi gitu ya di sosial media untuk mengatasi rasa ketakutan itu. Lalu kira-kira pada saat Mbak merasa takut itu, kalau Mbak dibiarkan, apakah menurut Mbak itu langkah yang cukup baik atau mungkin bagaimana? Menurut saya enggak sih, soalnya kan di sini saya makin kayak nggak percaya diri. Oke, jadi dari rasa takut itu kalau dibiarin Mbak merasa kayak nggak baik gitu ya, karena menjadi kayak makin nggak percaya diri gitu ya. Dia sering bahkan itu kayak merasa insecure gitu loh kalau ada temen yang tapi skill bagus terus aku pengen kayak gitu tapi aku tuh takut terus mereka kayak di depan gitu aku takut. Oke, berarti masih merasa takut gitu ya? Ya. Oke, mungkin dari teman-teman apakah ada yang disampaikan untuk Mbak ini? Mungkin sebelum presentasi bisa menenangkan diri dulu ya Mbak, kayak mungkin materi yang mau dipresentasi itu dipelajari lebih rinci, bisa kamu jelasinnya itu pakai bahasa sendiri yang nggak terlalu rumit, yang bisa dipahami sama semuanya. Terus kalau bisa ada pertanyaan, bisa kamu jawabnya itu yang sesingkat aja tapi ke poin yang
Jadi kamu itu nggak terlalu yang deg-degan, takut, parah. Jadi yang penting itu jawab pertanyaan itu tetap terjawab dan di situ kamu nggak terlalu panik. Oke, jadi dari Mbak Ingrid mungkin ini menyampaikan karena apa? Untuk penjelasannya mungkin nggak apa-apa sedikit, yang penting jelas gitu ya. Oke, dari yang lain? Kalau aku ya, kalau menurut aku sebelum presentasi kita mengikuti metode yang di sosmed itu Pak, yang aku aja nggak tahu tapi aku bisa nerapin, kayak bisa tenang, oke nggak apa-apa nih orang teman-teman aja kok, nggak ada yang lain, nggak, maksudnya nggak ada orang penting kayak presiden gitu ya. Mungkin lebih dianggap ya udah lewat sendiri gitu ya, lebih pede aja, biasa aja. Mungkin ada nih tangan gemeter, suara juga ikut gemeter gitu kan, kayak demam baru gitu, tapi usaha nggak apa-apa aja nih, ditenangin aja dulu. Nggak apa-apa, ini teman-temanku semua bakal dengerin kok. Oke, ini dari Mbak kedua ini tadi kan udah mengatakan kalau dari Mbak itu sendiri kan bilang kalau mungkin penjelasannya singkat aja nggak apa-apa, yang penting jelas. Terus yang selanjutnya ini kan mengatakan untuk lebih santai aja, anggap aja tenang sendiri gitu. Itu bagaimana? Apakah menurut Mbak itu mungkin sudah sesuai atau gimana? Mungkin menurut saya itu sesuai. Saya kan juga akan akan mencoba menerapkan gitu ya Mbak. Kira-kira untuk menerapkannya itu berapa lama nih? Atau mungkin dimulai dari kapan nih? dimulai dari besok. Iya. Oke, untuk memulainya itu dari mana dulu nih Mbak? Untuk memulai mencoba untuk mengatasi rasa takut itu. Kan tadi kan Mbak ini sudah menyampaikan kalau presentasi di depan kan mengatakan kalau nanti memberikan penjelasan yang singkat saja, yang penting jelas gitu ya. Terus yang selanjutnya ini kan bilang kalau seperti mengikuti saran dari sosial media itu tadi untuk lebih santai, menganggap teman di situ tuh teman sendiri, nggak ada orang yang penting gitu. Itu bagaimana? Mulainya dari yang mana dulu nih? Mungkin saya akan mulai dari mengenalkan diri terlebih dahulu, lalu saya akan belajar dari ini juga. Ketika saya sudah belajar dari soal tersebut, saya akan mengolah tujuan bahasa sendiri yang bisa dipahami oleh teman saya. Lalu kemudian saya akan berusaha untuk mencoba menerapkan apa yang dikatakan oleh PST tadi, yang menganggap bahwa ini suatu materi yang tidak ada orang sendiri. Oke, jadi saran dari teman-teman ini sangat membantu juga ya. Oke, selanjutnya mungkin dari dalam diri Mbak sendiri nih, apa yang ingin dilakukan seperti itu, atau mungkin mengikuti workshop, seminar gitu, atau pelatihan buat lebih mengembangkan untuk rasa percaya dirinya itu. Kalau saya sih pengennya ikut workshop gitu, biar melatih speaking juga, terus melatih rasa percaya diri juga, biar kalau teman-teman itu nggak takut gitu. Oke, berarti dari dalam diri Mbak ini sendiri mungkin keinginannya bisa mengikuti workshop gitu ya, untuk melatih rasa percaya dirinya ya, terus juga bisa lebih ambil pede di depan umum gitu. Oke, kira-kira untuk mengikuti workshop ini mungkin akan dilaksanakan kapan atau mungkin akan diikuti waktu kapan nih Mbak? Jika ada, saya akan mengikuti. Oke, Juga itu ya. Oke, jadi ketika ada informasi tentang workshop itu nanti Mbak akan mengikuti ya. Oke, baik. Lalu mungkin kedepannya setelah Mbak mungkin bisa lebih percaya diri, mungkin apa yang ada dalam diri Mbak setelah menemukan rasa percaya diri itu? Saya akan mencoba untuk memotivasi teman-teman saya yang mungkin memiliki yang pernah berada di posisi saya pada saat ini, kayak gak apa-apa kalau tadi dan gak apa-apa harus kondisi saat kamu berbeda gitu. Kalau misal hukum mungkin saya bisa menenangin, karena kan beda-beda ya
biasa kalau orang yang ditanya banyak orang malah tambah panik kayak saya kayak gitu. Berarti dari diri Mbak ini ketika sudah merasa percaya diri mungkin Mbak akan memotivasi teman-temannya terus juga membantu teman Mbak ketika sedang ada di posisi Mbak gitu. Untuk cara menenanginya itu kan tadi kan bilang kalau di depan umum kan nanti yang bermasalah itu mungkin merasa dihakimi juga dia. Nah, terus dari cara Mbak sendiri untuk menenangkannya bagaimana? Mungkin setelah melakukan presentasi atau apa kita ajak nih jadi kita kesini gitu. Terus nanti kita tenang dia, oh tadi kenapa aja tanya gitu, oh tadi kenapa, terus mungkin kan dia pasti akan cerita. Terus nanti kita di situ kasih lah tips-tips biar dia tuh nggak terlalu gugup gitu. Oke, jadi ketika setelah kelas itu mungkin mungkin berbicara dengan berdua mungkin seperti itu Mbak. Oke, nah tadi kan teman-teman sudah menyampaikan juga nih saran-saran. Mungkin perasaan Mbak kali ini bagaimana? Saya ini sih kayak lebih tahu oh gini ya caranya untuk mengatasi rasa saya lebih ini sih kayak tahu gitu. Oke, lebih tahu ya caranya mungkin dari saran teman-teman seperti itu ya. Iya. Oke, mungkin dari yang lainnya? Ya aku juga lebih tahu sih kalau ternyata ada orang yang kalau didengarin malah akan panik gitu, apalagi di depan umum. Ya aku tahunya kayak orang kalau didengarin itu agak lebih baik ternyata ada yang dia kalau didengarin malah akan panik. Oke, yang lainnya gimana? Atau mungkin menyampaikan perasaannya nih waktu melakukan sesi konseling kelompok kali ini. Lebih vlog aja sih Kak, soalnya kan kita cerita kan ya, cerita-cerita gitu, sharing-sharing gitu, jadi kayak tadi oh kok nggak yang sebelumnya kita pikirin kalau kita sendiri. Oke, jadi merasa lebih lega gitu ya dari yang lain. Mungkin masnya, karena masnya tadi kan hanya menyimak nih teman-teman nih, gimana mas? Ya mungkin jadi tahu ya cara-cara yang tidak panik di depan umum gitu. Tadi kan ada beberapa cara mungkin atur apa pernafasan, ada juga yang anggap aja santai, ada yang anggap aja ini paling teman sendiri. Oke, jadi tahu mungkin bisa dicoba. Oke, jadi merasa lebih tahu ya karena tadi ada sedikit saran dari teman-teman gitu ya. Baik, selanjutnya kita ada di ujung sesi akhir nih untuk konseling kelompok nih. Nah, mungkin ada yang ingin menyimpulkan untuk pada sesi konseling kelompok kali ini bagaimana? Ini sih Kak, kayak lebih belajar lagi tentang gimana caranya ngomong di depan banyak orang, terus kayak gimana caranya mengenali diri sendiri di depan orang, terus kayak mengolah kata di depan orang itu gimana dan nggak panik kitanya itu sih Kak. Oke, jadi kesimpulan dari diskusi kali ini mungkin dari teman-teman mendapat sedikit informasi atau mungkin banyak informasi ya tentang cara meningkatkan rasa percaya diri itu agar tidak takut untuk tampil di depan umum gitu ya. Oke, selanjutnya pada diskusi kali ini mungkin waktunya sudah cukup nih, sudah 20 menit nih. Oke, apakah untuk sesi konseling selanjutnya mungkin kita akan membahas permasalahan lagi nih, dan mungkin permasalahan siapa yang akan dibahas? Oke, permasalahan dari Mbak Kaila ya. Oke, jadi pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas permasalahan dari Mbak Kaila. Nah, mungkin untuk konseling kelompok pada pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan kapan? Ini aja guys. Oke, apakah di jam yang sama dan hari yang sama ini ada yang mungkin ada yang ada kegiatan lain atau mungkin tidak ada? Mungkin dari masnya? Belum tahu sih. Belum tahu. Oke. Aja. Oh, sekali aja.
jadi dilaksanakan minggu depan dari yang sama dan jam yang sama gitu ya. Oke, sekian. Mungkin waktunya kan sudah habis nih. Nah, mungkin setelah ini kalian bisa beristirahat atau mungkin bertemu dengan teman-temannya untuk ngobrol atau gimana gitu ya. Oke, terima kasih untuk partisipasinya untuk melakukan proses konseling kali ini. Kakak mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.